الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل صيام رمضان أحد أعمال الإسلام خمسة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتأذيننا وتسبيحنا وتخصنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تغفرنا ولا تطرق بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين أما بعد. Hadratan mukarramin, Pak Kasih, Pak Kasubah, Al-Mukarramah, Ibu Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Kementerian Haji Umroh, sadayana hadirin Wilujeng, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini, hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 sekaligus tanggal 15 Ramadan 1447 Hijriah, di tempat yang mulia dengan tujuan mulia melalui kajian tadabur Quran, juga sekaligus ada sedikit materi tentang ilmiah yang berhubungan insyaallah dengan keagungan Ramadan, hikmah Ramadan. Tentunya insyaallah gak panjang-panjang, gak usah gede, gak usah panjang, yang penting kecil, pendek, tapi masuk semua insyaallah. Nah, salam semoga selamanya tercurah dan terlimpah di hadiran Bapak Agung Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi figur sentral dalam segala aspek kehidupan untuk mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Kepada keluarga dan sahabat, umat-umatnya senantiasa taat, semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan, mengamalkan, melestarikan sunnah-sunnah dan ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratan mukarramin, para sholihin dan sholimat rahimahumullah. Tak lupa kepala KUA Guru Alun di atas langsung kami. Alhamdulillah. Insyaallah dalam kesempatan ini, karena ini kita beriktikaf lalu kita tadarus luar biasa. Dan memang seperti ini kalau puasa, karena puasa itu salah satu ibadah yang dimana termasuk ibadah sirriyah. Artinya ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali si shaim, si pelaku shaimnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita baca dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Saum itu untukku, kata Allah. Dalam artian bukan dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh akan ibadahnya hamba, tetapi semuanya dan jantung cingkulin tapi cingking sagala. Nah, ngaji daya lebihnya kajabi si soimnya, si pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Makanya wa ana ajzi, aku yang akan menukar dengan pahala berlimpah bagi orang-orang yang berpuasa. Luar biasa. Dan bulan Ramadan ini luar biasa. Salah satu bulan yang kita nantikan dan semenjak tanggal 1 bulan Rajab sesuai anjuran baginda Rasul, idza halla syahrul Rajab faqul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
ballighna Ramadan. Kata baginda Rasul, ketika kalian memasuki tanggal 1 Rajab, malam 1 Rajab. Ini termasuk malam 1 Rajab itu malam yang dimana Allah bukakan semua pintu-pintu ijabah doa. Maka salah satu doa yang dipesan Rasul, kul bacakan Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Wa Sya'bana, berkahi kami di bulan Sya'ban. Itu permohonan kita. Lalu yang ketiga, wa ballighna Ramadhana, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengijabah kita, di mana usia kita disampaikan di bulan Ramadan tahun ini, yang pada hari ini telah memasuki hari ke-15. Semoga saja semua ibadah-ibadah kita dari tanggal 1 sampai tanggal 14 sampai hari ini, jadi kurang lebih Pak Kasih udah 14 hari setengah ya. Semoga semuanya Allah terima, tarawihnya, tadarusnya, saumnya, dan sisanya dengan doa dan usaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menuntaskan, menyempurnakan Ramadan ini, tidak hanya puasanya saja, tapi dijaga juga kandungannya, pahala-pahalanya, karena tidak sedikit orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'ats. Tidak sedikit orang-orang yang berpuasa yang tidak ada pahala baginya kecuali dahaga dan lapar saja. Kenapa? Karena tidak menjaga panca inderanya. Para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita baca apa? Salah satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW di sini yang diriwayatkan oleh Bapak sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Di mana ini yang pertama? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan, memanggil-manggil, mengundang-undang 4 golongan hamba. Dalam artian ada 4 golongan yang merindukan surga. Yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang mudawamah istiqomah membaca Al-Quran. Apalagi kita ini di bulan Ramadan, di Sentral Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, ini acara yang luar biasa mulia, telah berjalan beberapa Ramadan ke belakang, dan semoga ke depan lebih istiqomah, lebih meningkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan berberkah tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi semoga kita Al-Quran menjadi menu bacaan kebutuhan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini di dalam hadis sahih ya, Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kama sabil utruja. Perumpamaan orang yang beriman yang sering membaca Al-Quran, Al-Quran menjadi bacaan rutin, maka seperti utruja. Utruja itu kalau para sepuh, kalau kata nangate jeruk ganceng. Hartosnas artinya salah satu jenis buah yang rasanya manis dan aromanya enak, menyegarkan. Lalu yang kedua, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang yang beriman yang tidak mendawamkan bacaan Al-Quran. Dalam artian bukan tidak membaca Al-Quran, karena orang mukmin itu pasti bacaannya Al-Quran. Cuman ini yang tidak mengistiqomahkan. Maka kama salil amrah, seperti buah kurma. Kurma itu rasanya manis, menyegarkan, menyehatkan, tapi aromanya kan biasa-biasa saja. Nah,
Nah, satu, orang-orang yang senantiasa dipanggil dirindukan surga itu orang yang senantiasa tahu Quran. Yang kedua, para masyayikh, para sayyidi wa sahibat rahimahumullah. Yang kedua yang dirindukan surga itu adalah wabut imilnya, yang memberikan rasa segar, kenyang bagi orang yang lapar. Dalam artian tafsir hadis ini mengatakan adalah orang yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa ketika telah sampai waktunya, walaupun dengan satu biji kurma saja. Dalam hadis lain dikatakan man aftara sha'iman walau bi tamratin kana maghfuran lahu. Barang siapa yang memberikan iftar takjil kepada seorang mukmin yang berpuasa telah sampai waktunya, waktu berbuka, dia kasih makanan, maka itu dosa-dosanya diampuni. Masya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa dipanggil dirindukan surga itu adalah orang-orang yang senantiasa talil Quran, lalu wa muqimil ji'an wa hafidhil lisan. Orang-orang yang senantiasa menjaga ucapannya, tidak hanya di dalam posisi kondisi puasa, tapi dalam kesehariannya pun. Jadi mencegah sakolat mah kita kena bibir teu boleh takut banget. Tapi cari usaha betul-betul diatur. Ketika memang perlu berbicara ya berbicara lah. Ketika memang enggak perlu udah diam saja. Ini kan hadis Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka kalau berbicara, berbicaralah yang baik. Tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam aja. Itu orang-orang yang menjaga lisannya, lidahnya itu tesak ucap-ucapnya, tesak ngomong-ngomongnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, orang-orang yang dirindukan surga itu was-shaimina fi Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka senantiasa dipanggil surga karena puasa di bulan Ramadan itu adalah satu bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah. Dan juga kita yang dipanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Nah, makanya puasa di bulan Ramadan ini adalah satu syukur kita kepada Allah. Disampaikannya usia kita ke bulan Ramadan, disehatkan kita, lalu kita bisa berpuasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan, yakinkan bahwa dengan karunia Allah dan rahmatnya kalian bisa berbahagia, dan tidak ada kebahagiaan yang lebih melebihi daripada karunia dan rahmat Allah. Itu adalah lebih baik daripada yang kalian kumpul-kumpul, yang kalian senantiasa koleksi harta, jabatan dan lainnya. Itu rahmat Allah, itu adalah supremasi paling tinggi. Dan kita masuk bulan Ramadan sehat, bisa berpuasa normal, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah kita yang telah semoga Allah terima, yang sedang semoga kita bisa menjalankan sesuai panduan ilmunya, dan ke depan semoga yang sisa-sisanya Allah berikan kekuatan untuk menyempurnakan Ramadan tahun ini, dan semoga Ramadan tahun ini lebih berkualitas bagi kita ketimbang Ramadan yang telah lampau. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.